Sampai kan ini diakui, makanya tampil dengan baju-baju. Makanya mereka butuh ajining rokok. Ajining rokok. Nah, kalau kita nggak butuh lagi ajining rokok. Ajining rokok itu hanya tipuan aja. Ini iso 17 menit mas. Ajining rokok saka busana. Nah, aku nggak perlu ajining rokok. Aku nggak ingin orang menghargai saya karena busana saya. Nah, busana dilepas tapi harganya nggak ada. Ya. Nah, harga saya bukan pada perilaku saya, ada pada perbuatan saya. Apa yang ini ada lagi pertanyaan ya, masalah perlu diperjelas dengan istilah Jawa. Apa itu? Nah, Jawa itu katanya luas. Kadang orang mandang dari segi suku atau pulau. Oh gitu, ya. Oke. Sebetulnya istilah Jawa itu merupakan istilah yang ingin membicarakan sesuatu yang absolut, sesuatu yang tidak berubah, sesuatu yang kekal. Nah, kemudian orang-orang para leluhur kita menyebutnya istilah itu dengan istilah Jawa. Bahasa filsafatnya itu yang disebut substansi. Bahasa Arabnya itu yang disebut dengan nur. Bahasa Hindunya itu yang disebut dengan div. Ya, di Kristen nyebutnya cahaya. Substansi, bicara tentang substansi itu berarti bicara tentang apa yang ada. Ini kita kupas dulu. Bicara tentang apa yang ada. Bicara tentang yang ada itu pembicaraan yang paling luas, paling abstrak. Ya? Kalau yang minta, sampean tahu yang namanya burung? Tahu. Kalau yang minta tolong sama sampean untuk mana burung? Minta burung. Ya mana burung? Sampean bisa menunjuk burung nggak yang? Bisa. Tapi sampean sadar bahwa ketika sampean menunjuk burung, maka burung yang sampean tunjuk adalah burung-burung tertentu. Bukan burung yang maksudnya. Iya, burung tertentu ya. Burung kutilang atau burung garuda, burung elang, burung gelagai. Itu burung tertentu. Iya. Burung itu jelas kan, konkret. Yang dia tanyakan burung. Burung gitu. Nah ketika bertanya burung, bisa nggak sampai nunjuk? Burung itu ada nggak? Ada, tapi nggak bisa ditunjuk. Kenapa? Burung meliputi semua burung, semua bentuk burung. Maka burung itu abstrak. Gelate itu burung-burung konkret. Dia terbatas. Gelate itu begini, elang itu begini. Nah ini yang disebut. Nah ketika kita bicara tentang burung, binatang masuk nggak ke dalamnya? Tidak. Bukan burung binatang ya? Iya, tapi kambing kan bukan burung. Oh iya. Maksudnya subspesiesnya? Bukan, wilayahnya belum luas. Oh. Ini wilayah burung, ya kan? Nah, ketika kita bicara tentang binatang, maka burung masuk ke dalamnya nggak? Masuk kan? Ketika kita bicara binatang itu lebih luas daripada burung. Tapi manusia masuk ke dalamnya nggak? Tidak. Enggak. Agar manusia bisa masuk ke dalamnya, maka kita lari ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu makhluk. Makhluk ya. Ya. Nah, ketika kita bicara tentang makhluk, Tuhan masuk di dalamnya enggak? Belum. Tidak, karena Tuhan bukan makhluk kan. Lalu bagaimana kita masuk ke tingkat yang lebih tinggi? Wilayah yang lebih tinggi adalah kita bicara tentang yang ada. Maka Tuhan ada di dalamnya. Ya. Tuhan sebagai substansi yang meliputi semua yang ada. Semua yang ada ini disebut substansi. Nah, kemudian apa yang ada tadi kita selidiki satu persatu. Mereka ada, benar-benar ada atau hanya nampak? Nampaknya ada. Nah, di sini ini ada. Kalau dalam bahasa
bahasa filsafatnya ada itu onto. Ilmu tentang ada, ilmu adalah logos. Arti onto dan logos. Jadi itu yang disebut dengan ontologi. Jadi ilmu ontologi adalah ilmu yang berbicara tentang ada. Berbicara tentang apa yang ada. Apa yang ada? Ada manusia, ada binatang, ada kambing, ada Tuhan, ada surga. Nah, setelah kita ada Tuhan, ada manusia, kita sendiri ada setan. Semua yang kita sebutkan kita anggap ada. Setan, surga, neraka, kita anggap ada. Kemudian kita berusaha untuk mengkaji ada atau tidak. Gitu. Manusia ada. Nah, semua yang ada dan jelas-jelas ada, itu yang disebut dengan substansi atau nur. Nur tahu? Cahaya. Jadi sampai untuk melihat cahaya butuh cahaya lain nggak? Untuk butuh cahaya lain nggak? Betul. Nah, untuk apa? Cahaya. Oh enggak. Cahaya itu sendiri sudah mampu menerangi dirinya. Nggak perlu cahaya lain. Itu yang disebut dengan substansi. Tidak tergantung pada cahaya lain. Dirinya sudah mampu menjelaskan. Itu yang disebut substansi. Itu yang disebut Jawa. Itu yang disebut nur. Jadi mengupas Jawa itu nggak gampang. Itu yang disebut nur. Untuk melihat cahaya, sampai nggak butuh cahaya lain. Tapi untuk melihat yang lain, sampai butuh cahaya. Coba sekarang tanpa matahari kelihatan nggak semuanya? Nggak kelihatan. Sampai punya mata nggak ada matahari, gelap sama sekali kan? Kalau di Bali sampai pas waktu nyepi, gelap sama sekali, nggak bisa kelihatan apa-apa. Sekalipun padahal di sana ada matahari. Bayangkan kalau matahari nggak ada sama sekali. Padahal malam Pak masih ada matahari di balik sana kan? Itu satu pertanda bahwa mata ini nggak ada gunanya kalau nggak ada matahari. Makanya mata dan matahari itu saling bergantung. Ada matahari tapi sampai nggak punya mata. Dia tetap nggak kelihatan. Makanya mata dan matahari saling terkait. Nah, sekarang yang harus kita cari substansi tadi. Makanya substansi kan, manusia ini substansi, binatang juga substansi. Kewan, burung, semut, batu, pohon, Tuhan, semuanya sama-sama substansi. Nah, tapi nggak bisa disebut sama-sama makhluk, beda. Ada yang sama-sama binatang, sama-sama burung, kan gitu kan? Jadi kalau di wilayah burung sama-sama burung, di wilayah binatang sama-sama binatang, di wilayah manusia sesama manusia, di wilayah yang lebih tinggi sesama makhluk, ya. Tapi di wilayah yang lebih tinggi sesama substansi. Cuma bedanya substansi Tuhan dengan substansi manusia, substansi malaikat, substansi jin, substansi binatang, di sini ada berbeda. Substansi Tuhan ini yang disebut dengan substansi absolut, substansi suprahuman, super absolut. Nah, kalau substansi manusia disebut substansi human. Kalau di bawah manusia disebut substansi infrahuman. Itu bahasa filsafat. Jadi filsafat paling tidak memberikan kejelasan bahasa untuk menjelaskan semuanya dengan tajam. Ya. Jadi substansi itu di sana. Oleh karena itu kita selidiki, setan itu ada enggak sih? Setan itu apa sih? Kalau Tuhan pernah menyatakan bahwa setan adalah musuhmu yang paling nyata. Kalau setan adalah musuhmu yang paling nyata, yang dia tanyakan, pernah kamu berkelahi sama setan? Berarti setan itu tidak memiliki substansi. Apa yang dimaksud setan? Kenapa dia disebut paling nyata bagimu? Setan ini siapa? Musuhnya Tuhan kan? Apakah setan ini memiliki substansi? Sama seperti kita punya substansi. Kalau setan itu substansi dan kita substansi, seharusnya kita berkelahi. Bisa berkelahi. Orang sama-sama memiliki substansi. Apakah dia substansinya setara dengan substansi Tuhan? Kalau setan substansinya setara dengan substansi Tuhan, berarti ada dua Tuhan.
Ada Tuhan gelap dan Tuhan terang. Tuhan baik, Tuhan buruk. Kalau ketika Tuhan ada dua substansi mutlak atau substansi absolut yang berbeda, ada pertengkaran ya. Kalau Tuhan sama Tuhan bertengkar, kira-kira berantakan nggak nih Tuhan? Berantakan, tapi nyatanya nggak berantakan. Artinya di tingkat Tuhan tidak ada aksidensi apapun. Yang ada cuma substansi absolut yang tauhid satu. Apakah ada di tingkat malaikat? Tidak ada. Kalau ada berarti kacau alam semesta ini. Bahkan di tingkat substansi manusia sampai berkelahi enggak? Berarti setan itu tidak memiliki substansi yang sama dengan kamu. Tapi kenapa dia disebut kenyataan bagi kita? Nah, yang perlu kita ketahui, di dalam diri manusia ini terdiri berbagai substansi. Manusia itu memiliki 3: ruh, jiwa, dan raga. Ruh ini substansi yang absolut kekal dan sempurna. Ya, ruh memiliki absolut. Ya, karena sempurnanya dia tidak memiliki aksidensi. Gak tahu kan aksidensi? Nah, nanti saya jelaskan. Tubuh dan jiwa karena dia mengalami perubahan, maka dia memiliki aksidensi. Karena dia mengalami perubahan dan pertumbuhan, maka dia memiliki aksidensi. Ya. Raga sama, dia memiliki pertumbuhan, ada aksidensi. Ya. Nih, bisa untuk membedakan mana aksidensi dan mana substansi ini kita udah berbicara kita menggunakan disiplin ontologi untuk mengkaji spiritual. Jadi di sini disiplin ontologi kita gunakan untuk mengkaji sebagai pisau untuk menganalisa wilayah spiritual. Ini orang-orang spiritual harus paham dengan ini. Tapi kalau orang spiritual nggak paham ini, jangan bicara tentang spiritual. Apa itu aksidensi dan apa itu substansi? Nih. Sampai tahu yang namanya panu? Tahu. Panu adanya di mana? Di kulit. Sampai bisa nggak memisahkan panu dari kulit? Nggak bisa. Itu tandanya panu tidak memiliki substansi. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Yang namanya substansi itu berdiri sendiri. Sama seperti cahaya, dia nggak butuh cahaya lain untuk menjelaskan dirinya. Jadi panu ini adalah aksidensi. Dia tergantung pada kulit. Nah, kulit tergantung pada panu nggak? Tidak. Maka kulit ini substansi. Karena dia bisa berdiri sendiri tanpa panu. Tapi panu tidak ada tanpa kulit. Ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, dari mana datangnya panu? Kalau dia nggak punya sumber, kalau dia tidak punya substansi, dari kulit. Kalau kulit itu sumbernya panu, berarti semua kulit bisa jadi panu. Berarti semua kulit punya berpotensi jadi panu, kan enggak? Ayo. Ini yang disebut dengan aksidensi. Aksidensi itu artinya asal kata dari aksiden, terjadi. Sesuatu yang baru saja terjadi. Artinya dia, kalau dia pernah terjadi berarti akan hilang. Aksidensi. Maka kita sebut aksidensi. Nah, terjadinya panu itu hanya masalah kekurangan saja. Apanya yang kekurangan? Karena tubuh kita ini berproses, maka tubuh mengalami kekurangan. Kalau tubuh kita ini sehat 100%, tidak ada kekurangan apapun, tidak ada panu, tidak ada penyakit apapun, tidak ada lagi. Ya. Ketika tubuh sampean sehatnya 80%, 20% penyakit. Ya kan? Ketika sampean sakit, katakanlah sehatnya 60%, 40%-nya penyakit. Jadi yang disebut penyakit adalah kesehatan yang terganggu. Penyakit udah ada, yang ada kesehatan yang tidak terganggu. Nah, gangguan ini yang disebut dengan aksidensi. Nah,
Jadi yang disebut setan tadi adalah merupakan bentuk aksidensi dari ketidaksempurnaan pengetahuan yang ada di dalam pikiran kita. Setan adalah bentuk aksidensi atau ketidaksempurnaan dari apa yang kita lakukan, yang disebut dengan perilaku. Jadi orang yang berperilaku buruk berarti dia ada di bawah pengaruh aksidensinya. Nah ya, jadi itu makanya disebut setan adalah musuhmu yang paling nyata karena dia ada di dalam dirimu. Di sana kita wajibnya memerangi itu yang disebut dengan perang berdata itu. Jadi caranya menghilangkan setan, ya menyempurnakan diri, menyempurnakan pengetahuan, sempurnakanlah dirimu sehingga tidak ada aksidensi apapun dalam totalitas dirimu. Tuh. Kalau dalam agama, manusia itu gak sempurna, gak bisa, nah, itu bahasa agama, dibujuki. Gak apa-apa, karena agama sama tukang obat itu sama. Kerjaannya cuma menakut-nakuti. Ya kan? Agama dengan tukang obat sama. Oh, kamu kalau nggak minum pil ini bahaya, kamu penyakitnya warnanya harus ini. Nah, ya. Agama juga begitu. Ya kan? Kita ditakut-takuti supaya melakukan kebaikan. Sama seperti anak-anak. Untuk makan, untuk tidur pun harus ditakut-takuti lebih dahulu. Yang ini seringkali jadi korban. Nah, anak-anak itu tahu. Kadang-kadang anak-anak itu begitu kenal yang dekat, dia bilang, itu tuh baik ya gitu, baik. Gitu. Emangnya kenapa? Dulu saya kira itu jahat, serem, gini-gini. Ternyata itu baik. Emangnya kenapa? Mama selalu bilang, kamu kalau nggak mau gini tak panggilkan Wildo, kamu biar dibawa sama Wildo kamu ya. Akhirnya tahunya anak kecil itu. Jadi sering dijadikan alat untuk nakut-nakuti anak. Kamu kalau nakal biar dibawa sama Wildo gitu. Gitu. Ya, berarti agama itu di sana. Maksudnya ditakut-takuti supaya nurut. Gitu kan? Harusnya anak-anak nggak perlu ditakut-takuti, diberi kesadaran bagaimana pentingnya makan buat dia, bagaimana pentingnya tidur. Tapi anaknya sulit. Kalau nggak ditakut-takuti, diceritakan yang buruk-buruk supaya cepat-cepat tidur. Oh, iya. Berarti saya juga korban ya, korban dari guru ngaji saya. Kamu kalau nggak sholat kamu besok disiksa di neraka. Harusnya gitu. Iya. Nah, tapi ya, ustadznya juga nggak tahu pada neraka dan surga. Tadi setan itu adalah musuh yang nyata karena dia adalah bentuk aksidensi dari ketidaksempurnaan substansi tertentu yang ada di dalam diri kita, yaitu tubuh dan pikiran atau jiwa. Nah, ini yang disebut jiwa itu ada sakitnya, ya kan? Sakit jiwa itu kan. Nah, sekarang kita mengarah ke Jawa. Jawa, istilah Jawa sebetulnya nggak jauh beda dengan substansi itu sendiri. Jawa tidak jauh beda dengan istilah nur itu sendiri. Ya, karena Jawa hanya meminjam istilah Jawa itu berangkat dari bentuk alfabet, ya, bentuk dari abjad Jawa yang disebut dengan Hono, Coroko, Doto, Sowolo. Ya, dalam semua huruf sebetulnya sama, ya, bukan hanya huruf alfabet Jawa, ya. A, B, C, D juga sama, ya. Nah, di dalam susunan huruf-huruf tadi, di dalam itu ada dua huruf yang tidak bisa mati. Huruf itu tetap hidup sekalipun tidak didampingi oleh huruf hidup, oleh vokal, ya kan? Nah, huruf itu adalah Y dan W, ya kan? Huruf yang lain tanpa vokal mati, ya kan? B tanpa A nggak bisa disebut ba, tanpa I nggak bisa B, dia butuh vokal, ya kan? Sedangkan Y tanpa vokal dia bisa berbunyi I.
W bisa berbunyi U, ya kan? Jadi dia tetap hidup. Nah, yang tetap hidup inilah disebut substansi. Adanya tidak tergantung pada yang lain. Huruf lain kan berarti tergantung pada vokal kan? Amin. Huruf B baru hidup kalau ada vokal. Artinya huruf hidup ini tidak memiliki substansi. Karena dia hanya aksidensi. Nah, sehingga dia butuh vokal. Tanpa huruf vokal dia nggak hidup. Nah, huruf Y sama W adalah sebuah huruf yang hidup tanpa didampingi oleh apapun. Nah, yang terus hidup inilah yang disebut dengan substansi absolut. Makanya dua substansi ini adalah Y dan W. Kita menyebutnya Yawa. Sebenarnya bukan Jawa ya, Yawa. Jawa, kemudian terjadi perubahan jadi Jawa itu kan seringkali terjadi perubahan-perubahan ya kan. Nah, tentang Jawa ini pun sebetulnya pernah, jadi kata-kata Jawa itu ingin menggambarkan bahwa yang namanya Jawa atau Jawa adalah menggambarkan sebuah karakter, sebuah substansi yang kekal, substansi yang tidak tergantung pada apapun. Dia adalah cahaya, gitu. Substansi yang mengandung semua kebaikan, semua kebenaran. Nah, makanya disebut orang-orang Jawa adalah orang-orang yang punya jati diri. Yang disebut jati diri yang disebut substansi ini. Ya. Jawa itu hanya istilah ya, yang meminjam dengan huruf-huruf. Ya, sama dengan substansi. Itu istilah filsafat untuk bicara tentang apa yang benar-benar ada. Gitu kan? Jawa itu harus dipahami seperti itu. Jawa adalah karakter. Maka orang-orang yang masih memiliki karakter itu disebut orang Jawa. Nah, sebutan orang Jawa bisa kita pakai untuk menyebutkan siapapun yang berkarakter itu. Orang yang berkarakter itu kita sebut dia orang Jawa. Nabi Muhammad, Buddha, semuanya bisa kita sebut Jawa. Bahkan Tuhan pun Jawa. Karena dia kan substansi, ya, semua substansi bisa kita sebut sebagai Jawa. Orang bilang, kamu gak Jawa maneh ya. Jadi itu kan bicara tentang substansi, bukan bicara tentang bentuk, tapi esensi. Ya? Nah, bahkan yang lebih jauhnya di kitab suci sebelum Quran, bahkan sebelum Injil, di kitab-kitab sebelumnya di Zabur. Ya, itu pernah disebutkan, bahkan dia disebut sebagai Tuhan. Itu pun juga karena keterbatasan pemahaman di zaman dulu, sehingga substansi itu disebut sebagai Tuhan. Karena Tuhan merupakan substansi absolut, sama absolutnya dengan substansi itu sendiri. Makanya dia disebut Tuhan, yang disebut dengan Yehova, ya, Yehova, yang kemudian disingkat menjadi Yahweh, ya. Yahweh itu kemudian disingkat lagi menjadi YHWH. YHWH, huruf-huruf di Yahudi sana. Huruf H itu nggak jauh beda dengan huruf Ho dalam monosoroko. Ho itu artinya A, iya kan? Jadi kalau YHWH berarti kan YAWH, Yawa. Nah, jadi penguraian tentang istilah Jawa disitulah sebetulnya. Jadi orang Jawa bukan karena dia berpakaian Jawa, bukan karena dia dilahirkan di orang Jawa atau di Pulau Jawa, tapi dia orang-orang yang Jawa adalah orang-orang yang berkarakter kuat, yang memiliki pendirian kuat dan dia tahu siapa dirinya, sadar sebagai jati dirinya, orang-orang Jawa. Atau dengan kata kalau kita gabungkan dengan Bali, Jawa dan Bali ini ada kaitannya. Jawa kalau kita kaitkan dengan Bali itu bisa berarti Jaba. Jawa itu Jaba. Orang Madura nggak bisa nyebut W. Dia kalau nyebut W mesti B. Ya kan? Jawa nyebutnya Jaba. Orang Bali kalau menyebut orang Jawa Jaba. Jaba itu artinya luar. Bali itu dalam. Kembali ke dalam. Nah, disebut orang Bali adalah orang-orang yang tetap berpegang teguh
pada substansi yang ada di dalam dirinya. Itu orang Bali. Orang-orang yang tetap berpegang teguh pada jati dirinya sebenarnya. Nah, siapa orang Bali? Nah, orang Bali adalah orang-orang yang berpegang teguh pada jati dirinya. Bukan karena dia dilahirkan di Bali atau dilahirkan di Bali orang Bali. Siapapun bisa disebut orang Bali kalau dalam pengertian ini. Iya. Ya. Tak beda dengan yang dikatakan Jawa. Jawa tadi. Maka Jawa adalah yang keluar dari dalam. Ya. Jawa itu artinya Jaba, yang keluar dari dalam. Jadi orang Jawa adalah apapun yang keluar, apa yang nampak ini merupakan pengejawantahan dari yang di dalam. Asik kan? Iya betul, pengejawantahan Jawa. Jadi di situlah hubungan Bali dan Jawa. Jogo Jeru. Sedangkan Sumatera itu artinya yang memancar, pancaran yang keluar dari ketiga substansi itu. Itu Sumatera. Makanya di sana disebut warna apa namanya? Swarna. Ya, seperti warna itu lagi pancaran. Nah, kalau kita kaitkan dengan ketigaan, ada Trinitas, Tritunggal yang disebut dengan itu yang disebut dengan telur Brahma, ya. Kemudian telur Brahma itu pecah menjadi 3. Yang kuning menjadi Manimaya, yang putih menjadi Ismaya, cangkangnya menjadi Antaga. Kemudian itu merupakan bentuk primordial dari alam. Nah, ketika terjadi perubahan-perubahan alam, maka Manimaya tetap utuh sebagai Siwa, atau Betara Guru atau Manimaya. Ismaya berubah jadi Semar. Toh Antaga berubah jadi Togo. Nah, Semar dan Togo ini yang kemudian dikenal sebagai Sabdo Bayon, Noyo Genggong. Dia selalu berdua, bukan Semar aja. Semar dan Togo ini bekerja bersama. Noyo Genggong. Iya, Sabdo Bayon, Noyo Genggong, Semar dan Togo. Ismaya dan Antaga ini berdua. Mereka selalu bekerja bersama. Semua orang hanya mengenal Semar, tidak mengenal Antaga. Karena orang dalam tidak mengenal Antaga. Telur kuning nggak bisa kenal cangkangnya karena dipisahkan oleh putihnya. Ya, makanya orang dalam hanya tahu Semar. Karena keberadaan Semar ini menghalangi nggak bisa melihat cangkang. Iya. Karena cangkang di luar. Padahal tugas cangkang lebih berat karena dia berhadapan langsung dengan luar. Cangkang melindungi putihnya dan melindungi kuningnya. Nah, putihnya ini yang menjaga kuning. Nah, ini 3 ini harus kita ikuti. Nah, jadi yang menjadi Semar itu kuningnya. Bukan. Yang jadi Semar itu cangkangnya, putihnya. Dia menjaga kuningnya. Kuning main-main. Sedangkan cangkang yang menjaga keseluruhannya. Ya. Sampai di sini saja dulu. Ya, jadi terima kasih banyak atas apa yang disampaikan yang itu. Jadi banyak banget itu tadi yang tadi. Cari gawa timbo apa gawa baskom. Iya. Semoga timba baskom tergantung lubangnya juga ya. Iya. Tergantung lubangnya masuknya banyak enggak. Makanya oleh karena itu kalau belajar sama dia, penggal lehernya. Taruh dulu di rumah ya. Penggal kepalanya, jangan dibawa.